Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas penggunaan konjungsi guys, penggunaan kata hubung. Correlative conjunction or paired conjunction. Kata hubung berpasangan. Kenapa namanya kata hubung berpasangan ya? Oke, coba perhatikan guys. Both and. Nah, ini dalam sebuah kalimat ada dua konjungsi guys. Dan kedua konjungsi ini berpasangan artinya tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah pasangan-pasangannya guys. Both and. Neither, nor, either, or, not only, but also, whether, or. Oke, both and artinya keduanya dan. This indicates addition. Nah, jadi both and itu mengindikasikan atau menyatakan penjumlahan atau penambahan guys. Contoh guys, dalam bahasa Indonesia dulu ya, nanti kita bahas penggunaan correlative conjunction ini dalam bahasa Inggrisnya guys. Keduanya, Pak Tono dan Pak Andi adalah paman saya. Oke. Neither nor. Nah, ini bentuk negatif dari both and. Keduanya tidak atau bisa juga diterjemahkan baik titik-titik maupun titik-titik tidak atau bukan. This indicates negative ideas or negative alternative. Jadi menyatakan pilihan negatif guys bentuknya. Contoh, baik Nani maupun Rani bukanlah teman saya. Nah, artinya keduanya bukan teman saya. Either or. Artinya salah satu titik-titik atau titik-titik. This indicates alternatives. Nah, konjungsi ini menyatakan pilihan guys. Contohnya, salah satu dari Pak Andi atau Pak Dodi adalah seorang dokter. Artinya, kalau bukan Pak Dodi, Pak Andi lah yang seorang dokter. Not only, but also. Tidak hanya, tetapi juga. This emphasize addition. Jadi lebih menekankan ketambahan guys, di penambahannya. Contohnya gini, Pak Andi tidak hanya memiliki banyak perak, tetapi juga banyak emas. Nah, ini mengindikasikan bahwa Pak Andi ini sangat kaya guys. Emphasize addition, jadi menekankannya itu di banyak emasnya. Begitu kayanya Pak Andi. Whether or, apakah ataukah. Contoh guys, saya belum memutuskan apakah saya akan pergi ke Jakarta besok ataukah 2 hari kemudian. Oke, itu contoh dari penggunaan correlative conjunction dalam bahasa Indonesia. Bagaimana penggunaannya dalam bahasa Inggris guys? First, both and, keduanya, dan indicates addition, menyatakan penjumlahan atau penambahan. Guys, subjects connected with both and takes a plural verb. Jadi, subjek yang dihubungkan dengan kata both and, ini verbnya atau predikatnya berbentuk plural guys. Ada dua kalimat guys. Kita gabungkan dua kalimat ini menggunakan kata both and. Santi is a student. Santi adalah seorang siswa. Widi is a student. Widi adalah seorang siswa. Jadi keduanya siswa guys. Oke, kita bisa menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu menggunakan kata both and. Both Santi and Widi are students. Coba perhatikan guys di sini. Kedua subjeknya
Santi dan Widi itu diperhitungkan, dijumlahkan sehingga penggunaan verb atau predikatnya menjadi plural, guys. Di sini kita gunakan kata are. Karena Santi dan Widi kata gantinya they. Jadi dijumlahkan, digabungkan. Contoh yang lain, guys. Intan works every day. Dini works every day. Intan bekerja setiap hari. Dini bekerja setiap hari. Jadi keduanya, guys, bekerja setiap hari. Kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu. Both Intan and Dini work every day. Nah, dua subjeknya dua subjeknya diperhitungkan, guys. Intan, Dini. Makanya verb atau predikatnya dalam bentuk plural. Nah, di sini menggunakan kata work without s. Neither nor. Keduanya tidak atau bukan. Atau bisa juga diterjemahkan baik titik-titik maupun titik-titik tidak atau bukan. Guys, the subject closest to the verb will determine whether verb is plural or singular. Jadi subjek kedua menentukan apakah verb atau predikatnya akan dalam bentuk plural ataukah singular. Jadi ditentukan oleh subjek yang paling dekat dengan predikatnya, guys, atau subjek keduanya. Oke, ini ada beberapa contoh kalimat. Kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu, guys. Tony is not my friend. Dani is not my friend. Tony bukanlah teman saya. Dani bukanlah teman saya. Nah, ketika dua kalimat ini digabungkan, jadinya keduanya bukanlah teman saya. Atau baik Tony maupun Dani bukanlah teman saya. Coba perhatikan ke sini, guys. Karena yang digunakannya neither nor, maka tidak perlu lagi ada penambahan kata not. Karena kalimat ini sudah bermakna negatif. Coba perhatikan subjek yang paling dekat dengan verbnya. Di sini ada Dani atau subjek keduanya ya, guys. Dani. Nah, Dani itu kan kata gantinya he, berarti singular. Maka verb atau predikatnya menggunakan bentuk singular. Di sini ada kata is. Next, I don't smoke, I don't drink. Saya tidak merokok, saya tidak mabuk. Nah, kita gabungkan dua kalimat ini, guys. Oke, penanda negasinya don't. Ketika dua kalimatnya sudah digabungkan menggunakan neither nor, maka penanda tersebut hilangkan, guys. Karena dengan adanya penggunaan neither nor sudah bermakna negatif. I neither smoke nor drink. Saya tidak merokok juga tidak mabuk. Itu penggunaan neither nor. Either or. Artinya salah satu dari titik-titik atau titik-titik. This indicates alternatives. Ini mengindikasikan atau menyatakan pilihan, guys. And the subject closest to the verb will determine whether verb is plural or singular. Jadi subjek kedua atau subjek yang paling dekat dengan predikat atau dengan verb akan menentukan apakah predikat atau verbnya tersebut dalam bentuk plural atau singular, guys. For example, you can walk home alone. You can come with me now. Jadi di sini sebenarnya pilihan, guys. Misal ada seseorang akan pulang, guys. Kemudian temennya bilang, kamu bisa pulang sendiri atau mau ikut sama saya? Nah, jadi pilihan. Kalau mau ikut sama saya ya nggak pulang sendiri. Atau kalau pilihannya pulang sendiri ya berarti nggak ikut sama saya. Gitu, guys, maksudnya.
You can either walk home alone or come with me now. Kamu bisa pulang sendiri atau bersama saya sekarang. Jadi pilihan ya, kalau nggak pulangnya sendiri ya pulangnya bareng sama saya gitu guys. Next, Dini is a nurse, Winnie is a doctor. Dini adalah seorang perawat, Winnie adalah seorang dokter. Nah ini dua kalimatnya bisa digabungkan menggunakan either or. Either Dini or Winnie is a doctor. Salah satu dari Dini atau Winnie adalah dokter. Jadi guys, yang dokter itu kalau bukan Dini ya Winnie. Kalau Dini dokter, Winnie bukan. Kalau Winnie dokter, Dini bukan. Itu maksudnya alternatives, pilihan guys. Dan perhatikan, subjek yang paling dekat dengan predikat atau dengan verbnya atau subjek keduanya di sini ada kata Winnie guys. Winnie kata gantinya she, singular. Nah, kalau singular ini menentukan verb atau predikatnya juga. Makanya di sini menggunakan kata is, bukan are. Kak, gimana kalau di sininya plural? Misalkan they atau we. Nah, maka di sininya menggunakan bentuk plural juga guys, are. Itu penggunaan either or. Not only but also. Tidak hanya tetapi juga. Emphasize addition. Jadi menekankan penambahan guys. And you have to remember the subjects closest to the verb will determine whether the verb is plural or singular. Jadi subjek kedua atau subjek yang paling dekat dengan verb atau predikat akan menentukan apakah verb atau predikat tersebut dalam bentuk singular ataukah plural guys. Mr. Donny has a lot of money. Mr. Donny has a lot of gold. Pak Doni memiliki banyak uang. Pak Doni memiliki banyak emas. Penekanannya di sini memiliki banyak emas guys. Menandakan bahwa Pak Doni itu sangatlah kaya guys. Oke, kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu. Mr. Doni has not only a lot of money but also a lot of gold. Pak Doni tidak hanya memiliki banyak uang tetapi juga banyak emas. Ini menandakan bahwa Pak Doni itu super kaya guys. Okay, next. My brother likes to play video games. My brother likes to watch movie. Saudara laki-laki saya suka bermain video game. Saudara laki-laki saya suka menonton film. Jadi tidak hanya suka bermain video games guys, saudara laki-laki saya juga suka menonton film. My brother likes not only to play video games but also to watch movies. Oke, itu penggunaan not only but also. Whether or artinya apakah ataukah. For example, whether you bike or drive to work, you will need to show parking pass. Apakah kamu pergi ke tempat kerja atau apakah kamu bekerja naik motor ataupun naik mobil, kamu perlu menunjukkan kartu parkir. I haven't decided whether I will go with Rando or Dino. Saya belum memutuskan apakah saya akan pergi bersama Rando atau Dino. That's the use of whether or. Gimana guys dengan penjelasannya? Cukup jelas kan? Oke guys, kalau kalian menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menonton atau menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan subscribe-nya guys, juga loncengnya, agar
Jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Okay guys, thank you very much for everything and see you in the next video. Bye!